Seperti dulu ada katanya gereja dijual jadi masjid. Nah, di Solo kita langsung ke sana menghabiskan dana yang cukup besar, ya, di hotel 3 hari, ya, dananya besar. Di Tumut juga begitu, yang kata Stephen Indra Wibowo katanya semua sudah mualaf, kita juga ke sana, ternyata tidak benar, ya. Videonya masih ada di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan video dari Pendeta Rizuli Lubis yang kejang-kejang tidak percaya, sehingga dia harus membuktikan bahwa memang benar-benar ada gereja dijual dan lalu berubah menjadi masjid. Kalau misalnya ada sesuatu yang janggal, ya, seperti dulu ada katanya gereja dijual jadi masjid. Nah, di Solo kita langsung ke sana menghabiskan dana yang cukup besar, ya, di hotel 3 hari, ya, dananya besar. Di Tumut juga begitu, yang kata Stephen Indra Wibowo katanya semua sudah mualaf, kita juga ke sana, ternyata tidak benar, ya. Videonya masih ada di tempat kita, ya. Judulnya nanti dibantu oleh host lah, ya. Ada judul Ditumut katanya mualaf semua kalau nggak keliru begitu, ya. Nah, tapi sayang beliau sudah meninggal. Beliau belum saya ucapkan lagi pemaafannya. Sahabat, kita flashback ke kejadian sekitar 1 tahun yang lalu tentang sebuah gereja di Klaten yang dijual dan dibeli oleh orang Islam. Lalu gereja tersebut berubah menjadi masjid dan patung salib dilepas warga. Sahabat, sebuah gereja di daerah Desa Gentan, Jabung, Kecamatan Gantiwarna, Klaten berubah fungsi menjadi masjid. Alhamdulillahirobbilalamin. Bahkan patung salib yang terpasang di depan gereja sengaja dilepas oleh warga. Bukan tanpa sebab gereja tersebut beralih fungsi menjadi masjid. Ternyata pihak gereja menjual bangunan tersebut dan dibeli oleh pengusaha muslim mu'alaf Kohani Kristianto. Tanggal 13 April 2022, pengalaman luar biasa dan pertama. Kemarin kita menyelesaikan pembelian sebuah gereja, namanya Gereja Kerasulan Baru, Desa Gentan, Jabung, Kecamatan Gantiwarna di Klaten. Gitu ujar Koh Donditan pada tanggal 21 April 2022. Koh Hani Kristianto menjelaskan, gereja tersebut berada di perkampungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka berharap jika gereja itu terjual, mereka berharap gereja dialih fungsikan menjadi masjid, begitu katanya. Koh Hani Kristianto pun memberi nama gereja yang dialih fungsikan menjadi masjid sebagai Masjid Isa Al-Masih. Jadi nama gereja tersebut dulunya adalah Gereja Kerasulan Baru. Setelah dijual dan dibeli oleh pihak muslim, gereja dirubah menjadi masjid dan berganti nama menjadi Masjid Isa Al-Masih. Sebenarnya ini bukan kali pertama dirinya membeli gereja. Gereja pertama yang ia beli ada di Magelang. Gereja itu dialih fungsikan sebagai pusat dakwah. Sementara Gereja Kerasulan Baru yang diubah menjadi masjid ini adalah gereja pertama yang menjadi mu'alaf dengan berubah menjadi masjid.
Menurut Kohdonditan, gereja di Indonesia bukan wakaf, tetapi kepemilikan pribadi atau yayasan, jadi masih bisa diperjualbelikan. Ini beda dengan masjid yang merupakan wakaf sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Kohdonditan juga mengungkapkan alasan gereja Kerasulan Baru itu dijual oleh pihak gereja. Kalau yang kita dengar dari penduduk setempat, mereka mengalami kehilangan jemaat karena pandemi, dan kedua pindah domisili, dan juga banyak juga yang mualaf dari generasi kedua. Itulah faktor penyebab kenapa gereja tersebut dijual ya. Sama halnya dengan di negara-negara Eropa, di Amerika, di Jerman, dan lain sebagainya. Banyak sekali gereja-gereja yang dijual karena sepi jemaat, lalu gereja tersebut bangkrut sehingga terpaksa harus dijual. Dan kali ini kejadian tersebut ada di Indonesia, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. Diubahnya gereja menjadi masjid menurut Kohani tidak masalah karena banyak contoh gereja yang dijual. Tetapi masyarakat yang minta dijadikan masjid, ya sudah jadi masjid, gak ada masalah. Ini sesuai hukum permintaan masyarakat. Ini sudah dijual berapa ratus juta, begitu imbuhnya. Setelah jadi masjid, Kohani berencana menaruh ambulans dan membuat program berbagi makanan tiap hari di Masjid Isa Al-Masih. Mengenai penamaan Masjid Isa Al-Masih, Kohani Kristianto mengaku sempat berkonsultasi dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Menurut UAS, hukum membeli gereja dan mengubahnya menjadi masjid adalah boleh. Penggunaannya untuk diwakafkan menjadi masjid juga hukumnya boleh. Penamaan Isa Al-Masih alaihissalam adalah nama salah satu nabi dan rasul di antara yang 25. Jadi boleh disebut namanya Masjid Isa Al-Masih. Mudah-mudahan dakwah Kohani menjadi ujung tombak dakwah umat. Begitu komentar dari Ustadz Abdul Somad. Haleluya. Oh ya rahesa kamu ralabashaka takuralababas. Ayo beheda ala ya basoko boralabasaka ba. Ori abasaka takaralabas. Ya ramashaka takuralabas. Haleluya.